Mekah itu rata-rata pesantren, ngajinya sama beliau Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad ini nate cerita, nate ziarah teng makbaroe Gusti Kanjeng Nabi. Di tengah-tengah ziarah ternyata beliau diberi sebuah anugerah Al-Kasyaf. Al-Kasyaf itu bahasa Arab, kalau bahasa kitanya itu penampakan. Sana penampakan pocong sana, kuntilanak, gundurwo, wewe gombel sana. Tapi penampakan di mana Rasulullah itu hadir, Kanjeng Nabi itu hadir, dengan bersama-sama dua kelompok Kanjeng Nabi. Akhirnya Sayyid Muhammad itu tanglet, manil firqah al-ula ya Rasulullah. Kelompok yang pertama itu siapa Gusti Kanjeng Nabi? Napa jawab Gusti Kanjeng Nabi? Haula min ashabi. Mereka itu adalah sahabat-sahabat saya. Kemudian ada kelompok yang kedua yang jumlahnya lebih banyak daripada kelompok yang pertama. Akhirnya Sayyid Muhammad ditanglet malih. Amal firqah ats-tsaniyah ya Rasulullah. Man haula? Kelompok yang kedua yang jumlahnya lebih banyak itu siapa? Nopo jawab Gusti Kanjeng Nabi, haula min muslimi Indonesia alladzina yuhibbunani katsiran. Mereka ini adalah orang-orang Islam dari Indonesia. Kita ini yuhibbunani katsiran, yang sangat-sangat mencintai saya. Ini sampean percaya di monggo, boten percanten di boten nopo-nopo. Tapi cerita ini ya sudah disebar dari mulut ke mulut, ya. Dan cerita ini muncul dari seorang habib, seorang kiai, ya, seorang alim, seorang ulama, yaitu Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi kita ini khususnya masyarakat Islam yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat kang tentang dusun kebagusan mereka. Kita ini dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Ini Sayyid Muhammad karena kaget, kagum, ya, tidak nyangka kalau Kanjeng Nabi jawabannya ngoten niku. Haula min muslimi Indonesia alladzina yuhibbunani katsiran. Sayyid Muhammad langsung lari keluar dari raudhah, dari areanya makbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lari ke halaman Masjid Madinah sembari berteriak, ana uhibbu Indonesia, ana uhibbu Indonesia, ana uhibbu Indonesia. Saya sangat mencintai negara Indonesia. Tapi pancen iki ada satu rubrik dalam koran Al-Hayat. Al-Hayat ini koran berbahasa Arab. Ini dari sisi lain. Makanya betapa saya sangat mencintai negara kita ini. Kita ini sangat mencintai negara Indonesia ini. Tidak saja karena umat Islamnya yang luar biasa, enten pengawasan guyuh, rame, semarak, meskipun maksiatnya dirame malih. Tapi setidaknya pengajian di paling ramai dibanding negara-negara di luar yang pernah saya kunjungi. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, saya cerita ini sedikit. Di koran Al-Hayat terbitan London. London itu ibu kota mana ya? Mana? Wonosobo. Ibu kotanya Inggris. Di situ disampaikan, laulal fasad, saya tag Arabnya dulu yang saya baca ini. Laulal fasad wa laulal mu'amarah lakanat Indonesia min aghnad dual fi Asia. Seandainya tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme, kekayaan negara didistribusikan dengan berkeadilan, maka Indonesia ini menjadi negara yang terkaya di Asia. Di Asia, bukan di ASEAN. Asia. Jadi seandainya tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme, kekayaan negara didistribusikan dengan cara berkeadilan, maka Indonesia ini menjadi negara terkaya di Asia. Saya baca rubrik ini tahun 99.
Dalam rubrik itu ada kalimat selanjutnya. Kanat Indonesia mulaqaba binumur Asia min haitsul iqtisad. Indonesia itu dulu dikenal sebagai macan Asia dari sisi ekonominya. Dari sisi kekayaannya dikenal dengan macan Asia. Dahabatin numur wa baqiyatil qitat. Macannya sudah pergi, yang tersisa sekarang itu kucing yang hanya bisa mengeong. Setelah resesi, kita itu kan mengalami resesi itu tahun berapa? Kira-kira 98 ya? 98. Nah ini kata koran itu macannya hilang, yang tersisa apa? Kucing. Kemudian dalam kalimat berikutnya lagi, sata'udu al-Indonesia fi zamaniha ad-dahabi fi am alfaini wa khamsa wa arba'in. Dan masa keemasan Indonesia itu akan kembali pada tahun 2045. Nah ini berarti anak-anak cucu kita ini yang akan mengisi ini. Ini analisa, ya, analisa perkiraan estimasi dari pakar-pakar ekonomi di dunia sana, di negara-negara sana, bahwa Indonesia akan mengalami masa keemasannya di tahun 2045. Makanya harus kita siapkan betul anak-anak kita ini, terutama moral, akhlak. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu, hasil observasi, ya, hasil observasi penelitian bahwa Indonesia ini kekayaannya luar biasa. Teng laut ulam jenis kemauan wonten. Buminya ditanami apa saja bisa tumbuh. Di dalam buminya, di perut bumi, tambangnya luar biasa. Nikel ada, batu bara ada, emas wonten. Napa mawon kathah. Tapi malingi juga kathah. Nah niki sampai dalam koran itu disampaikan bahwa likulli rasin muwatinin Indonesia salah satu adnanin minad dahab. Jadi kekayaan emas Indonesia ini kalau dibagi dan dieksplorasi dan kemudian dibagikan setiap warga, ya, setiap warga atau kepala ini, ya, warga negara Indonesia itu mestinya akan mendapatkan 3 ton emas. 3 ton emas, bukan 3 gram, bukan 3 kilo, 3 ton. Ini kekayaan Indonesia ini. Ini yang bicara bukan koran kita, bukan. Koran dari London, terbitan London, terbitan Inggris. Yang kebetulan yang saya baca itu yang versi bahasa Arabnya. Nah niki bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, ini persoalan moral, persoalan akhlak, persoalan integritas yang kita bangun ini, bukan hanya fisik. Yang perlu kita bangun itu bukan hanya pinter, tapi nopo bener. Nah niki nuwun sewu Pak Bupati, teng Buntet niku nate kerawuan Pak Kapolri. Itu Pak Kapolri ini orang Kristen ini. Tapi beliau di depan kami para kiai, para pengasuh pesantren itu menyampaikan, Pak Kiai, kalau ada santrinya yang hafal 10 juz Al-Quran, silakan daftar ke Akpol. Akpol ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini calon perwira tinggi nih kepolisian. Kalau mau masuk niku, bayarnya niku minimal gang 100 sampai 1 miliar. Ini apa? Orang Kristen ini. Pak Kapolri ini pemeluk Kristen, tapi beliau mengakui bahwa lembaga pendidikan pesantren adalah saat ini satu-satunya lembaga yang mengedepankan pendidikan akhlak dan moral. Adalah satu-satunya institusi pendidikan, lembaga pendidikan yang mengedepankan pendidikan akhlak dan moral, sampai beliau bersoloroh guyon supaya malingnya agak berkurang Pak Kiai di kepolisian ini. Nah ini moral. Kali kula badhe cerita niki. Tahun 99 saya pernah ditugaskan oleh panitia pemilu luar negeri PPLN. Kula ngunjuk rumiyin nggih, mulai ra diserak niki. Terus niki.
sampai jam itu. Wah, teman-teman mboten fokus ngoten kok. Soalnya enten mau Kang radi mangap wonten teng mingking niku. Tahun 99 saya pernah ditugaskan menjadi panitia PPLN, panitia pemilu luar negeri. Saya dapat tugas waktu itu untuk mensensus masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang sedang bekerja di Siprus. Saderenge petarukan menika. Nah, Siprus niku enten Siprus Turki, enten Siprus Yunani. Saya dapat tugas untuk mensensus masyarakat Indonesia yang sedang bekerja di Siprus Yunani yang beribu kota Nikosia. Bapak-bapak, ibu-ibu, Siprus niki 80% agamane Katolik. Agamane napa, Bu? Katolik. 20% agamanya atau tidak punya agama, tidak bertuhan alias ateis. Jadi 80% Katolik, 20% kalaupun ada yang beragama Islam itu pendatang, termasuk warga negara Indonesia yang sedang bekerja di Siprus. Nah ini, suatu ketika karena saya dapat tugas mensensus ini, saya berangkat dari Damaskus International Airport menuju ke Nikosia, ibu kota. Kira-kira perjalanan 45 menit naik pesawat, karena dekat, ya, hanya dipisah oleh laut Mediterania selatan. Sesampainya di Siprus, setelah proses imigrasi selesai, saya mendatangi bagian bagasi, maksudnya untuk ngambil koper. Ternyata koper saya itu hilang. Kopernya itu hilang. Akhirnya saya lapor ke security di Bandara Internasional Siprus bahwa saya yang bernama Fulan, manifest nomor sekian, pesawat nomor sekian, saya kehilangan koper. Nah ini di Siprus. Baru 2 jam atau 2 jam kemudian setelah saya lapor, koper saya yang hilang itu ditemukan dan diantarkan kembali. Nah niki bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata kejujuran itu masih saya rasakan, saya dapatkan di sebuah negara yang mayoritas agamanya nopo Katolik. Coba bandingkan dengan terminal Pemalang. Pangapunten nggih, Pak Bupati. Ya coba kita bandingkan di terminal lah, di terminal Pemalang nopo Harjamukti Cirebon lah. Tadi di Siprus barang hilang, ketemu dan dikembalikan. Coba kalau di terminal Pemalang, barang anak bisa hilang. Mungkin apa buatan? Spion, kompor, kulkas, TV, motor, ban motor, pokoknya yang bisa dijual itu ical gitu. Ulah nek sih saged disate. Lah korek api niku lho. Kula nek jagongan kali kanca-kanca, nggih, rokokan ngopi. Wayahe wangsul niku korek api kula ical. Ngapunten Kang Bekto niku sinten? Nah parahnya di hari yang berbeda ini, ketika saya pulang kula wangsul dugi teng Grunyo, pas pulang ngrogos kok kata korek api. Ki dados kadang-kadang dicolong, kadang-kadang molong. Lah dikini, jadi artinya apa? Dari akhlak yang suri tauladan atau yang diteladani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, persoalan kejujuran mawon kita ini masih kadang-kadang masih bolong-bolong.